Penjelasan materi bab 2, Praktik Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Sebagai generasi muda, kamu perlu mengetahui secara transparan wajah demokrasi dan HAM di Indonesia, sehingga kamu tergerak untuk selalu menghargai dan melaksanakan demokrasi dan HAM. Dalam cara yang paling sederhana, dimulai dari lingkungan keluarga dan sekolah, yaitu hidup dalam suasana damai, menghargai dan menghormati diri sendiri serta orang lain. Kamu dapat belajar dari berbagai kasus yang terjadi, kemudian memberikan penilaian serta menentukan sikap yang dapat kamu ambil sebagai remaja Kristen. Kamu juga dapat menilai diri kamu sendiri selama ini apakah kamu memiliki kesadaran demokrasi dan HAM dan sudah mewujudkannya dalam tindakan hidup sehari-hari ataukah belum. Demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia dibentuk sebagai sebuah negara yang demokratis. Hak asasi manusia diakui seperti yang tersirat dalam rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun sekedar pernyataan bahwa negara Indonesia yang berdiri di atas dasar negara Pancasila dan dipandu oleh Undang-Undang Dasar 1945 tidak dengan sendirinya menjamin perwujudan hak asasi manusia. Upaya mewujudkan demokrasi dan HAM di sebuah negara tidaklah semudah membalikkan telapak tangan saja. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dijalankan oleh bangsa Indonesia supaya kita benar-benar dapat menunjukkan kerinduan kita akan sebuah negara dan bangsa yang benar-benar menjunjung tinggi demokrasi dan HAM sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya mewujudkan demokrasi dan HAM di sebuah negara tidaklah semudah membalikkan telapak tangan saja. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dijalankan oleh bangsa Indonesia supaya kita benar-benar dapat menunjukkan kerinduan kita akan sebuah negara dan bangsa yang benar-benar menjunjung tinggi demokrasi dan HAM sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pergulatan bangsa Indonesia di bidang demokrasi dan hak asasi manusia. Reformasi ini diwujudkan dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat yang sifatnya menjadi lebih bebas dan terbuka. Indonesia Investment 2013. Kebebasan dalam berpolitik misalnya adalah kebebasan untuk mendirikan partai politik yang memiliki visi misi yang berbeda dari partai politik yang sudah ada pada kepemimpinan Soeharto. Secara lebih rinci, pencapaian Habibie dalam bidang reformasi ini adalah memberikan kebebasan pers, pendirian partai politik dan sejumlah serikat, misalnya serikat buruh, pembebasan sejumlah narapidana politik, pembatasan periode kepresidenan menjadi maksimal 2 kali 5 tahun, pelimpahan sebagian kewenangan dan kekuasaan ke pemerintah daerah. Untuk mewujudkan praktik demokrasi yang sesuai dengan tuntutan reformasi, maka berbagai peraturan dan undang-undang yang tidak sesuai dengan jiwa reformasi telah direvisi. Ada beberapa perubahan yang mencolok, yaitu pemilihan umum yang lebih demokratis, pemilu presiden dan legislatif dilakukan secara langsung, partai politik yang lebih mandiri dan terdiri dari banyak partai politik, pengaturan HAM termasuk di dalamnya membentuk lembaga hak asasi manusia. Kebebasan pers dijamin penuh oleh pemerintah melalui undang-undang. Lembaga demokrasi lebih berfungsi. Adanya badan khusus penyelenggara pemilu, yaitu KPU sebagai panitia dan Panwaslu sebagai pengawas proses pemilu dan lain-lain. Pemahaman tentang kota-kota perlindungan di dalam Alkitab. Dalam bilangan 35:9-34, Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membangun kota-kota perlindungan agar orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain tidak dibalas dengan dibunuh. Ia dapat melarikan diri ke kota-kota perlindungan yang jumlahnya cukup banyak,
yaitu 6 kota, 3 kota di sebelah barat Sungai Yordan, dan 3 lagi di sebelah timurnya. Pemahaman tentang kota-kota perlindungan seperti yang dibicarakan dalam Kitab Bilangan 35 ayat 9-34 menjamin perlakuan yang lebih adil bagi orang-orang yang terlibat dalam kasus seperti di atas. Dasar keadilan inilah yang dapat kita lihat dalam hukum modern ketika hakim mempertimbangkan berbagai sisi dari sebuah kasus kriminalitas. Sebagai contoh, kasus nenek Minah yang mencuri 3 butir kakao yang dilaporkan seperti berikut. Mengapa hakim menangis? Tampaknya ia terharu. Mengapa seorang nenek tua seperti Minah harus diajukan ke pengadilan karena mencuri buah kakao itu? Jelas ia ingin menanam kakao itu. Tindakan nenek Minah memang melanggar hukum, tetapi ia melakukan karena kemiskinan dan bukan karena ketamakan atau profesi sebagai pencuri. Kesimpulan. Pertama, sebagai peserta didik SMK kelas 12, kamu dapat memberikan penilaian terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Kedua, sebagai remaja Kristen dan warga negara Indonesia, kamu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memantau praktik-praktik hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, berbicaralah, bertindak dan berjuanglah demi hak asasi manusia, karena semua itu adalah bagian dari tanggung jawab iman kita kepada Allah yang menginginkan agar kita semua hidup dalam damai dan sejahtera. Contoh paling sederhana adalah turut serta melaporkan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh seseorang.